Kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam ngobrol teologi, melanjutkan apa yang tertinggal kemarin ya, tentang tiga realitas, tiga kebenaran yang sebenarnya sudah Allah nyatakan bagi kita dalam perjanjian baru pada orang-orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Saya ulang secara singkat. Yang pertama adalah rahasia berabad-abad itu sudah dibukakan bagi kita, hikmat ilahi, kebenaran firman, pengetahuan akan kebenaran. Lalu yang kedua, tabir penghalang sudah dikoyakan. Ya, jadi tidak ada lagi penghalang untuk kita masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, masuk ke dalam pembukaan rahasia kebenaran ini yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Allah kepada kita gitu ya. Lalu yang ketiga, roh hikmat, roh pengetahuan, Roh Kudus itu sendiri sudah diutus, dan bahkan bagi kita orang percaya yang sudah dilahirkan kembali sudah diberikan tinggal di dalam kita. Jadi tidak ada lagi dalih atau alasan yang membuat kita tidak bisa memperoleh, dalam bahasa saya, mengejar dan menangkap pengetahuan akan kebenaran ya. Nah, ini yang ingin terus saya tekankan, saya sadarkan, saya beritakan sebagai realitas atau kebenaran yang dinyatakan begitu terang benderang di dalam Alkitab. Jadi kalau Paulus menyatakan dalam Filipi bahwa pengetahuan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya itu menjadi sesuatu yang saya kejar sekarang, karena itu memiliki nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Paulus katakan dalam surat Filipi kan, pengetahuan atau pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitan itu jauh lebih mulia, sehingga apa yang dibangga-banggakan olehnya sebelumnya, hal-hal duniawi, hikmat duniawi, itu dianggap rugi gitu, dianggap satu kerugian, bahkan dianggap sampah. Dan sekarang hidupnya dia fokuskan untuk mengejar itu, kalau bisa dia menangkapnya gitu kan, menjadi sesuatu yang milik pasti dalam kehidupannya. Itu Paulus katakan sendiri tentang pengetahuan atau pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan seharusnya ini menjadi realitas nyata dalam kehidupan setiap pribadi yang sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Karena selain ketiga realitas tadi sudah dimungkinkan oleh karya salib Kristus, oleh pekerjaan Allah sendiri, kita jangan lupa bahwa saat kita dilahirkan kembali, kita diberi roh yang baru dan hati yang baru ya. Jadi kita memang menginginkan itu. Pengetahuan akan kebenaran itu menjadi sesuatu yang kita sukai, kita senangi, menjadi kesukaan bagi kita, dan kita mencintai, mengasihinya oleh hati yang baru dan roh yang baru di dalam kita. Dan ini bekerja sama dengan Roh Kudus, roh hikmat, roh kebenaran itu akan membuat kita mengejar dan berusaha menangkap hikmat ilahi atau kebenaran Allah itu ya. Jadi ini realitas yang seharusnya menjadi natur kodrat kita sebagai ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Dan dengan berbekal pengetahuan akan kebenaran itulah Allah telah menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik bagi hormat dan kemuliaan namanya. Itu yang dikatakan Efesus pasal yang kedua. Jadi ini satu aspek yang mungkin tidak pernah dipikirkan dan direnungkan oleh kebanyakan atau mayoritas Kristen sekarang. Nah, tetapi saya ingin mengajak tentang hal ini kepada satu realitas yang diperingatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, kalau ketiga kebenaran itu sudah menjadi realitas ya, rahasia sudah dibukakan, penghalang sudah ditiadakan, roh yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran itu sudah diutus, sudah diberikan tinggal di dalam kita, bahkan
pribadi kita sendiri sudah diperbaharui, dijadikan baru dengan hati baru dan roh baru di dalam kita, maka kemudian hal kebenaran, hal keselamatan, kehidupan kekal, hal surga dan neraka itu menjadi tanggung jawab pribadi. Karena kita setiap pribadi sudah diberikan akses ke dalam sana untuk memperoleh itu. Itu semua menjadi memungkinkan dalam perjanjian baru, dalam iman Kristen yang benar, sehingga akuntabilitas pertanggungjawaban kita akan dituntut di sana secara pribadi lepas pribadi. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka, itu menjadi hal yang personal. Tanggung jawab kita ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya suka kasih gambaran seperti ini. Jadi setelah kita masuk ke dalam kekekalan, meninggalkan dunia yang fana ini, katakanlah saat kita dicegat masuk surga dan harus masuk neraka karena iman kita ternyata salah, kita tidak bisa lagi melempar kesalahan kepada gereja kita, gembala kita, pendeta kita, PS kita, hamba Tuhan yang melayani kita, atau bahkan dalam komunitas terkecil orang tua kita. Kita tidak bisa melempar kesalahan kepada mereka, karena iman Kristen inilah yang mereka ajarkan kepada saya. Iman Kristen inilah yang diwariskan oleh papa mama saya kepada saya. Tidak bisa lagi kita memakai dalih itu. Iman kamu salah karena kamu memang menyukainya. Jadi kita tidak bisa melempar kesalahan kepada orang lain. Karena Alkitab sendiri menuliskan Allah memerintahkan untuk kita menguji segala sesuatu. Saya sering ajarkan paling tidak ada 4 teks Alkitab atau ayat Alkitab yang memerintahkan kita untuk menguji. Uji segala sesuatu, uji roh-roh, uji apa yang berkenan kepada Allah, lalu uji diri sendiri. Allah sudah memerintahkan itu, dan kalau Allah memerintahkan setiap pribadi yang mengaku Kristen untuk menguji segala sesuatu, Allah tentu saja memberi kita perlengkapan sebagai alat uji. Apa itu? Ya itulah pengetahuan akan kebenaran yang akses ke dalamnya sudah dibukakan bagi kita. Jadi hati-hati mengaku atau mengklaim sebagai Kristen. Saya tekankan sekali lagi, hal iman yang benar, hal keselamatan, hal kehidupan kekal atau binasa kekal, alternatifnya itu menjadi sesuatu yang personal, pribadi. Saatnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, dan sebenarnya Alkitab juga menuliskan hal ini. Coba ya, saja kita sekarang buka Alkitab kita, kita akan buka 2 teks dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang menegaskan hal ini. Yang pertama kita akan buka Roma pasal 14 ya, Roma pasal 14. Saya akan bacakan ayat 11 dan ayat 12. Kita perhatikan demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya bacakan khusus ayat yang ke-12 dengan perlahan-lahan. Renungan baik-baik. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tentang apakah kita masuk surga atau masuk neraka, itu menjadi tanggung jawab sendiri. Kita tidak bisa lagi melempar kesalahan kepada orang lain, karena dalam kehidupan kita di dunia, kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Oke, kita berandai-andai lah, agak sedikit mungkin menyinggung banyak orang. Katakanlah gereja tempat kita berjemaat mengajarkan kepada kita
iman Kristen yang salah. Atau bahkan dalam komunitas terkecil, papa mama kita ternyata mewariskan kepada kita sebagai anaknya. Nah, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Alkitab bahwa kita diberi kesempatan untuk mengujinya, memastikan bahwa iman yang kita anut dan kita jalani adalah iman yang benar. Kalau Allah akan menuntut pertanggungjawaban di akhir nanti, pasti Allah membukakan ini kepada kita semua. Tidak mungkin Allah menuntut pertanggungjawaban di akhir tanpa memberi kita kesempatan, setiap pribadi kita, untuk masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Saya bacakan lagi ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi bagi saya, setelah mempelajari firman dalam Alkitab, melempar kesalahan kepada gereja tempat kita berjemaat atau kepada orang tua itu tidak lagi relevan, karena kita menerima ajaran iman yang salah itu karena kita memang menyukai iman Kristen yang salah. Kita mau disebut Kristen, tapi sebenarnya kita tetap ingin menjalani kehidupan pribadi kita menurut maunya kita. Ya, memang para pemimpin rohani yang mengajarkan hal yang salah ini akan diminta pertanggungjawaban untuk setiap jiwa yang mereka sesatkan, baik itu dalam konteks gereja lokal, gembalanya, pendetanya, hamba Tuhannya, PSPS-nya. Tapi dalam konteks komunitas terkecil keluarga pun, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban jika mewariskan kepada anak mereka iman yang salah. Itu pasti ya. Mereka yang Allah tetapkan atau mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani akan dimintai pertanggungjawaban untuk setiap jiwa kepada siapa mereka mengajarkan iman Kristen yang salah. Tetapi sebagai pribadi kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena kita diberikan kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Akses sudah dibuka ke sana, betul ya? Bahkan kita diperintahkan untuk menguji ajaran, menguji siapa yang mengajar, bahkan menguji diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, pertanggungjawaban tentang hal iman Kristen yang benar, tentang keselamatan kekal, tentang sorga dan neraka, itu ada di tangan kita sendiri. Ya, kita sudah baca satu teks di Perjanjian Baru, sekarang kita coba lihat di Perjanjian Lama. Saya ajak kita membuka kitab Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal yang terakhir, pasal yang ke-12, 2 ayat terakhir. Ayat 13 dan 14 saya bacakan demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang harus memiliki takut akan Allah. Dan saya tegaskan, saya sudah ajarkan ini berulang-ulang, takut akan Allah hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen yang benar, yang sudah masuk ke dalam kekristenan yang benar lewat kelahiran kembali. Setiap pribadi harus memiliki takut akan Allah, dan oleh takut akan Allah dia berpegang pada perintah-perintahnya. Ya, ini kewajiban setiap orang. Dan ayat 14 katakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan ini berlaku bagi setiap pribadi, setiap orang. Makanya kita harus memiliki takut akan Allah, kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Secara sederhana, kita harus memastikan bahwa kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar, karena pada akhirnya setiap pribadi, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban.
Sekali lagi saya ingatkan, dan ini sebenarnya menjawab satu reaksi yang cukup ramai dari video pendek yang saya posting di kanal kami berapa bulan ke belakang, saya sudah lupa, di mana di sana saya menegaskan bahwa Kristen yang benar itu tidak mungkin Kristen katanya. Jadi seorang Kristen ditanya, yakin masuk surga? Yakin. Tapi katanya, kata gembala saya, kata pendeta saya, kata mama papa saya, yakin sudah memiliki keselamatan atau hidup yang kekal? Yakin. Tapi katanya, kata gembala saya, kata pendeta saya, kata gereja saya, kata papa mama saya tegaskan ini bukan Kristen yang benar. Kristen yang benar itu tidak boleh katanya. Kita harus memiliki pengetahuan itu secara pasti. Kita harus memiliki pengenalan akan pribadi Allah itu dalam satu relasi pribadi, person to person. Hubungan pribadi antara saya sendiri dengan Allah. Jadi tugas pemimpin rohani baik di gereja lokal maupun dalam komunitas terkecil keluarga adalah memastikan setiap jiwa yang dibimbing, yang Tuhan percayakan kepadanya, masuk ke dalam relasi pribadi dengan Allah. Karena memang akses ke sana sudah dibukakan. Jangan sampai mereka yang mengklaim pemimpin rohani justru menghalangi setiap jiwa yang dipercayakan kepada mereka. Dan setiap pribadi kita, kalau katakanlah posisi kita sebagai jemaat, harus memastikan, harus berani menguji. Nah tentu saja dalam tradisi kekristenan sekarang yang saya sampaikan ini banyak menyinggung ya, ketika diperkatakan, katakanlah jemaat harus menguji pemimpin rohani mereka, harus menguji apa yang disampaikan oleh gembala atau pendeta mereka, mungkin terdengar seperti kurang ajar di telinga kekristenan, tradisi kekristenan sekarang, padahal itu perintah Allah. Nah ada sebenarnya peristiwa dialami di gereja mula-mula abad pertama yang menunjukkan ini, tapi saya tidak akan bahas dalam obrolan kali ini. Saya akan bahas di obrolan ke depan, tapi dalam obrolan singkat hari ini saya ingin menegaskan sekali lagi ya, hal keselamatan kekal, hal hidup kekal, hal surga neraka adalah hal pribadi. Pada akhirnya setiap pribadi kita yang akan dituntut pertanggungjawaban. Tidak bisa lagi katanya ya. Nah ini katakanlah bagian A dari jawaban atau argumen Alkitabiah saya merespon reaksi-reaksi yang cukup ramai terhadap short video di kanal kami yang saya posting entahlah berapa bulan yang lalu, yang di dalamnya saya menyatakan bahwa Kristen yang benar itu harus mau belajar, jangan sampai Kristen katanya gitu, karena ini sangat berbahaya ya. Nah episode berikutnya, katakanlah episode B dari menjawab katanya ini, saya akan ajak kita membuka teks dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa bahkan murid-murid Yesus yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri diarahkan oleh pemimpin rohani mereka, ya Tuhan Yesus sendiri, untuk memiliki pengetahuan yang pasti. Jadi dikatakan mereka tahu benar-benar, tahu sungguh-sungguh tentang hal keselamatan yang mereka miliki saat menjadi murid sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka ayat-ayat itu, dan dalam episode singkat hari ini saya sudah menunjukkan argumen-argumen Alkitabiah yang memang menegaskan bahwa seharusnya iman Kristen yang benar itu bukan katanya, tetapi kata Kristus sendiri dalam relasi personal dengan saya, karena akses ke sana sudah dibukakan dan saya sudah diubahkan menjadi manusia atau ciptaan baru ya. Saya sudahi dulu, kita akan segera berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.